Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Media Palube dari kelas A Sejarah Sosiologi tahun 2020 akan menjelaskan tentang materi ilmiah. Yang pertama ialah pengertian materi ilmiah. Pengertiannya yaitu tulisan yang berisi kumpulan, gagasan, ide, dan hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi yang disajikan secara terstruktur sesuai dengan metode ilmiah sendiri. Yang kedua, ciri-ciri materi ilmiah. Yang pertama, disusun berdasarkan penelitian, dan yang kedua, artikel ilmiah yang bersifat objektif. Objektif sendiri ialah karya ilmiah yang harus disusun sesuai fakta atau bukti di lapangan. Ketiga, artikel ilmiah harus didasarkan pada pemikiran ilmiah yang logis dan empiris. Logis sendiri ialah sifat yang dapat diterima oleh akal sehat manusia, sedangkan empiris kebenarannya dapat diuji. Yang keempat, artikel ilmiah dikembangkan berdasarkan rujukan atau referensi. Dan yang kelima, komposisi kontennya sistematis dan dimulai dengan judul, ringkasan, pengantar, metode penelitian, hasil diskusi dan kesimpulan, bab, subbab, dan bagian individu juga diberi nomor secara sistematis. Sedangkan yang keenam, artikel ilmiah dikembangkan berdasarkan rujukan atau referensi. Informasi yang disajikan di dalam artikel ini ditulis berdasarkan fakta dan data yang valid dan dapat ditelusuri. Kemudian yang ketujuh, dikembangkan bersifat eksplisit. Penggunaan kata-kata ambigu tidak relevan untuk digunakan dalam penulisan ilmiah. Dan yang ke-8, memiliki ciri kebahasaan, yaitu bahasa tulisan ilmiah. Selanjutnya ada tujuan artikel. Tujuan artikel ilmiah yang pertama, memberikan bahasan pokok permasalahan. Untuk mendeskripsikan tentang cara menguraikan atau membahas pokok permasalahan yang telah ditentukan dan diteliti melalui metode pengumpulan data tertentu dengan analisis yang dilakukan. Dan yang kedua, memberikan deskripsi. Dilakukan agar dapat mendeskripsikan pembatasan ruang lingkup artikel tersebut secara luas sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh setiap pembaca. Runtutan penjabaran deskripsi yaitu pendahuluan, bahasa, dan kesimpulan. Yang ketiga, menyampaikan ide. Menyampaikan ide gagasan pada suatu rapat atau pertemuan dan menyebarkan ilmu atau penelitian. Syarat-syarat artikel ilmiah. Yang pertama, komunikatif. Tulisan harus mudah dipahami oleh pembaca, sehingga perlu digunakan penggunaan kata yang tepat dan lugas untuk menghindari kesalahpahaman. Bahasa yang digunakan untuk menghasilkan tulisan yang komunikatif disesuaikan dengan jenis artikel. Misalnya, untuk artikel ilmiah populer digunakan bahasa populer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari namun tetap ilmiah. Dan yang kedua, bernalar. Tulisan harus sistematis. Isi pikiran yang dikemukakan disusun berurutan sehingga membentuk suatu hubungan antar kalimat yang bersistem, koheren, serta mengikuti metode penulisan yang tepat. Sistematis sendiri merupakan suatu kemampuan untuk merumuskan permasalahan dari hal paling kecil, kemudian bertahap kepada persoalan, dan terakhir disajikan dengan sebuah solusi. Yang ketiga, ekonomis. Kata dan kalimat yang digunakan harus padat dan berisi. Kalimat yang bertele-tele hanya dapat menimbulkan makna yang ambigu, karena nantinya kalimat yang bertele-tele ini hanya dapat menimbulkan makna yang tidak jelas, sehingga pemilihan kata dan penyusunan kalimatnya harus dipikirkan sedemikian rupa. Selanjutnya, berdasarkan landasan teori yang kuat. Sebelum mulai menulis, biasanya dilakukan kajian pustaka untuk mengumpulkan informasi yang relevan sesuai topik yang akan ditulis. Sebelum memulai menulis, biasanya dilakukan kajian pustaka untuk mengumpulkan informasi yang relevan sesuai topik yang akan ditulis. Terus didukung data yang meyakinkan dan pustaka yang mutakhir. Tulisan dalam artikel ilmiah harus didukung dengan data-data yang terpercaya. Data tersebut biasanya dapat diperoleh dari pustaka yang mutakhir, sehingga penyajiannya
Data juga harus disertai dengan penulisan pustaka yang harus digunakan. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, moral, teknis, dan sosial. Yang kemudian ada jenis-jenis beberapa dari materi ilmiah. Yang pertama, contohnya artikel penelitian atau research article adalah jenis artikel ilmiah yang memuat informasi tentang ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal baik nasional maupun internasional. Artikel ilmiah jenis ini menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru, original, serta menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Yang kedua, artikel review berisi rangkuman dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Tulisan tersebut disusun secara komprehensif dengan pemahaman mendalam terkait bidang ilmu tertentu. Pada artikel review ini biasanya diberi batas awal dan akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Dan yang ketiga, artikel berita memuat penjelasan dan analisa hasil penelitian yang dilakukan untuk memberi informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat. Informasi tersebut berdasarkan observasi, eksperimen, atau survei yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, artikel abstrak dan proceeding berisi penjelasan hasil penelitian yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Konferensi ilmiah sendiri ialah suatu kegiatan yang ditujukan kepada para ilmuwan atau peneliti untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah mereka kerjakan. Yang selanjutnya akan saya bacakan contoh artikel ilmiah tentang bahasa yang bersumber dari Andries Stienstra dari Pixabay dengan judul Pentingnya Memahami Bahasa Indonesia dalam Penulisan Artikel Ilmiah, karya dari Eti Rahmaniar Al-Asadi Alimin Haryadi. Penggunaan bahasa Indonesia penting dikuasai oleh mahasiswa dalam menulis suatu artikel ilmiah. Mahasiswa sering menulis tanpa memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apabila hal ini dibiarkan, dapat menjadi masalah bagi dosen dan mahasiswa karena akan terus melakukan kesalahan tanpa ada usaha untuk membuat yang baik dan benar. Penulisan artikel ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu lugas, mematuhi kaidah-kaidah gramatikal, menggunakan kalimat efektif, menggunakan kosakata baku, tidak ambigu, bebas dari makna kiasan, mematuhi persyaratan penalaran, dan mematuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku. Adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni membuat bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan bahasa pun semakin luas secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai standar penggunaan bahasa secara baik dan benar. Kesalahan yang sering terjadi pada penelitian artikel mahasiswa diantaranya kesalahpahaman pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, kesalahan pemakaian tanda baca, dan kesalahan penulisan unsur terapan. Untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut, mahasiswa perlu menggunakan PUEBI dalam penyusunannya.